Pemirsa, berbagai cara bisa saja digunakan Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukum kasus yang menimpanya. Siasat pertama Irjen Verdi Sambo adalah mengajukan banding atas putusan yang memecatnya. Namun demikian, Mabes Polri menolak banding tersebut dan kini ia resmi dipecat. Komnas HAM pun melihat masih ada celah bagi Verdi Sambo untuk menghindar dari jeratan hukum berat, khususnya ancaman hukum berat itu, pemirsa. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pun mengingatkan bisa saja terjadinya polemik di persidangan nanti. Verdi Sambo mengatakan bisa saja memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak, bukan untuk membunuh Brigadir Yosua. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, pemirsa, yaitu ada pengamat hukum Bang Saur Siagian, kemudian juga ada nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum Barada Eliezer, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang Mbak Tisa. Ya. Saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, menelisik apa yang mungkin saja kemungkinan bisa terjadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM tadi, bahwa bisa saja nanti di situ dikatakan ada celah bukan memerintahkan membunuh, hanya memerintahkan menembak. Hitung-hitungannya, analisisnya, mungkinkah ini bisa terjadi? Sebelumnya saya tambahkan dulu, tampak resmi melaporkan saudara Verdi Sambo ke Propam itu bersama keluarga dan pengacara soal pidananya kami adalah pelanggaran etik. Dan terima kasih kepada tim sus bahwa laporan tampak itu ada dasarnya dan dia sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu pertama Mbak Tisa, sebagai informasi. Karena kepentingan tampak saya kira dari awal adalah soal pelanggaran etik. Yang kedua, yang mau kita ingatkan soal Komnas ini, menurut saya mereka ini sudah overdosis gitu loh Mbak Tisa. Komnas harus mengetahui sebenarnya peran mereka itu dalam konteks penegakan hukum tidak ada. Nah, malah yang muncul adalah saudara Taufan yang mestinya dari awal kami tampak merangkul mereka adalah untuk menegakkan adalah hak asasi manusia, tetapi yang kami lihat adalah provokasi. Kalau kita lihat sesungguhnya Mbak Tisa, dari awal sesungguhnya mengapa misalnya Verdi Sambo ditetapkan pasal 340, memang dia meminta supaya orang dibunuh kok. Bahkan saudara Barada E itu mengatakan bahkan ketika dia sebelum menembak dia juga sudah ikut menembak. Artinya adalah dari awal sesungguhnya memang Verdi Sambo itu meminta supaya orang ini kemudian dibunuh. Okay. Nah, sekarang apa kepentingan Komnas terlalu genit misalnya berkali-kali, belum lagi fitnah-fitnah yang sebelumnya fitnah misalnya sudah terang benderang soal bahwa tidak ada pelecehan seksual atau upaya pembunuhan, mereka bangun narasi di Magelang. Nah, sekarang kemudian mereka mencipta lagi bahwa Verdi Sambo tidak meminta untuk dibunuh tetapi ditembak. Apa urgensi? Apakah ada rekomendasi mereka soal itu? Nah, ini yang kita katakan bahwa kita harus selidiki. Sesungguhnya malah kita menangkap, saya pribadi menangkap saudara Taufan ini melakukan obstruction of justice, yang dia bukan pro institusia, tapi dia masuk lebih dalam. Nah, maksud saya biar itu kemudian wewenang daripada pengadilan. Kita dorong sekarang penyidik maksimal untuk melakukan kerjanya, sehingga segera P21 ini tidak lagi ada komentator-komentator seperti kawan-kawan kita di Komnas. Itu yang komentar saya Mbak Tisa. Oke, Bang, tapi gini Bang, sebelum saya ke Bang Martin, Bang Saur tadi mengatakan ditembak dengan dibunuh itu tidak ada bedanya, sama-sama artinya sama. Kita ingin dudukkan ini dulu, apakah itu artinya sama Bang? Punya makna yang sama secara hukumkah Bang Saur? Bang Saur? Ya, tampaknya komunik. Memang dari awal Verdi Sambo itu meminta untuk dibunuh. Oke. Ya toh? Nggak ada itu tafsir daripada ini kan rekomendasi Komnas itu kan atas dugaan-dugaan yang mereka lakukan, bukan soal penyidikan. Penyidik sudah cukup bukti menetapkan saudara Verdi Sambo adalah orang yang diminta untuk membunuh. Jadi
Sudah clear itu di penyidik. Oke. Memang fakta ini memang harus diuji di pengadilan, Mbak Tisa. Oke. Ya memang itu pasti. Tentu karena apa? Itu baru undang-undang yang memberi mandat kepada penyidik untuk mencari supaya cukup bukti. Kemudian dengan cukup yang bukti ini diserahkan ke pengadilan. Tetapi dari awal penyidik sudah melihat, bahkan direkonstruksi, bahwa Ferdi Sambo untuk meminta membunuh saudara Yosua. Bukan seperti yang dikatakan oleh seorang Taufan. Baik. Jadi dia mengacaukan sesungguhnya, padahal ini sudah hampir P21. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu sesungguhnya peran daripada kawan-kawan kita di Komnas. Malah itu yang kita lihat bukan membuat kasus ini terang benderang, tetapi malah sebaliknya. Ada apa yang terjadi pertemuan dengan kawan kita, komisioner KPK dengan Ferdi Sambo yang nangis-nangis itu saya pikir perlu kita didalami. Oke, baik. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Nanti kita juga ingin minta suara ataupun tanggapan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.